Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sore hari ini kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kembali duduk bersama dalam satu acara yang insya Allah mudah-mudahan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat, salam serta sanjungan dan pujian sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui majelis Himtud Durar, harapan kita semuanya mudah-mudahan majelis ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang dengan kehadiran kita. Yang tadinya enggak punya mahabbah, mudah-mudahan Allah berikan ke dalam hati kita semuanya mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah ada mahabbah, mudah-mudahan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu bertambah dan bertambah, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita husnul khatimah. Dan insya Allah mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, satu saat seorang muhaddits yang bernama Ahmad ibn Mansur Asy-Syairazi, beliau meninggal. Ada satu orang soleh datang kepada putranya yang bernama Husain. Beliau berkata kepada putranya, "Ya Husain, Ra'aitul Hafidh Ahmad ibn Mansur fin naum wa huwa fil mihrab waqifun fi jami' Syairaz wa alaihi khullatun wa ala ra'sihi tajun mukallalun bil jawahir." Wahai putra muhaddits Ahmad bin Mansur yang bernama Husain, aku telah bermimpi melihat abamu. Beliau sedang berdiri di mihrab salah satu masjid jami' di daerah Syairaz. Aku lihat abahmu dipenuhi dengan perhiasan dan di kepalanya ada mahkota yang penuh dengan mutiara. Setelah selesai aku tegur abamu dan aku bertanya, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah lakukan dengan kamu? Dijawab oleh abamu, ghafarali wa akramani wa adkhalani al-jannah. Allah telah mengampuni dosaku dan Allah telah memuliakan aku dan Allah memasukkan aku ke surga.
Maka aku bertanya, bimadza? Dengan apa, sebab apa Allah memuliakan engkau dengan sedemikian rupa? Dijawab, bi kathrati sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebab banyaknya sholawatku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah keistimewaan majelis Jumat. Umat Islam dianjurkan memperbanyak sholawat. Para ulama waktu yang paling tepat untuk memperbanyak sholawat yaitu di hari Jumat. Lebih-lebih setelah sholat asar menjelang maghrib. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, kita dibikinkan majelis oleh Allah, diundang langsung oleh Rasulullah, duduk bersama setiap Jumat sore, membaca sirah nabawiyah, diselingi sholawat serta salam, sanjungan dan pujian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita bayangin Bapak Ibu, di waktu yang sangat mustajabah ini, kita ditakdir dipilih oleh Allah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilipat gandakan sama yang semua hadir ada di sini. Mudah-mudahan sholawat kita wablihil mukhtaru anna, sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang majelis pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kembali kita lanjutkan sejarah sirah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita Bapak Ibu, dibacakan Maulid Simtud Durar sebagaimana harapan pengarang atau penyusun, tiada lain adalah taswiqan lisami'in. Ini adalah sebagai taswik supaya kita semakin rindu, membuat rindu kepada pendengar ini, min khawasil mu'minin, khususnya dari orang-orang yang beriman, semakin rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan majelis ini kata beliau tarwihan, sebagai penghibur, lil muta'alliqin, bagi hatinya yang mempunyai ta'alluq, hubungan yang kuat, bihadzan nuril mubin, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan majelis ini istiqamah. Bukan hanya istiqamah, kita pun hadirnya juga istiqamah. Kita tularkan kepada anak-anak turunan-turunan kita sampai akhir hayat kita. Majelis ini mudah-mudahan dilanggengkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Lamma ra'at Quraisyun anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam asbaha azizan muhtaraman, imtana'u an adahu. Ketika orang-orang Quraisy melihat, menyaksikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang aziz, orang yang mulia, muhtaraman, dan dihormati, terhormat. Berbagai cobaan ingin menjatuhkan kewibawaan Nabi Muhammad dengan cacian, makian, fitnah. Ternyata Nabi Muhammad bukan tambah jatuh, malah tambah dihormati. Inilah bagi orang kalau mengikuti di jalan Nabi dengan ikhlas,
Semakin kalian dicaci, tidak usah bingung. Semakin kalian difitnah, nggak usah susah. Kalian nggak bakalan tambah jatuh, malah derajat kamu akan ditinggikan oleh Allah. Asal benar-benar ikhlas. Ciri ikhlas ketika dicaci nggak membalas, ketika difitnah nggak membalas, bahkan yang ada mau memberikan doa terbaik bagi mereka pembenci. Ingat, cacian mereka tidak membuat kalian jatuh, malah Allah akan mengangkat kalian. Jadi nggak usah sedih kalau ada yang ngomongin kita, ada yang jelek-jelekin kita. Asal benar jalan kita, berarti sudah di jalan yang tepat. Sebentar lagi diangkat derajatnya. Kenapa? Karena memang kita ini kalau diejek layak diejek. Kalau kita ini dicaci orang memang layak dicaci. Kita bukan orang yang sempurna. Justru cacian mereka, ejekan mereka menjadi obat buat kita untuk supaya menjadi lebih sempurna. Silahkan mereka mencaci kita sampai capek pun kita tidak akan bergoyah. Justru akan menyempurnakan kita masing-masing. Faham Bapak Ibu nggih? Jadi tidak usah sedih kalau ada yang mencaci atau ada yang memfitnah. Tidak bakalan menjatuhkan derajat kita, tidak bakalan. Asal benar-benar ikhlas. Ciri nggak ikhlas ketika dicaci, ketika dimaki, ngambek. Ya Allah, ada yang nyacu Ustaz Daen ana. Nah ini berarti nggak ikhlas, dicaci aja nggak ikhlas, apalagi dipuji, tambah terbang nanti. Hah? Setelah orang-orang Quraisy melihat Nabi Muhammad semakin mulia dan semakin terhormat, imtana'u an adza, maka mereka menghentikan, mencegah daripada mengganggu Nabi Muhammad. Ini percuma. Kalau kita mencaci sama orang ikhlas sampai capek gak akan berhasil. Semakin kita mencaci mereka, mereka semakin menikmati kok. Semakin kita menjelekkan mereka, mereka semakin menikmati. Karena sebentar lagi dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda kalau nggak ikhlas, dicaci tambah marah, malah kepingin membalas. Setelah Nabi Muhammad tambah mulia, akhirnya orang-orang Quraisy menghentikan gangguannya. Karena mereka berpikir percuma ganggu Muhammad, kayaknya nggak ngefek. Semakin dicaci semakin tinggi derajatnya. Apa yang terjadi? Wa aqbalu ala ashabihi bil idza. Mereka berbalik arah. Yang tadinya tujuan utama Nabi Muhammad yang akan diganggu, mereka berbalik arah. Yang diganggu adalah para sahabatnya. Biasa kayak gitu ya. Pengikutnya yang diganggu supaya tidak jadi ngikut. Sehingga Nabi Muhammad gak aziz lagi, gak mulia lagi, gak dihormati lagi. Wala siyamal mustad'afin, terutama sahabat-sahabat Nabi yang lemah. Kekayaan gak punya, ketokohan gak ada, kemudian pengaruh gak punya. Ini yang banyak mendapatkan tindasan-tindasan dari orang-orang Quraisy, alladzina la nasir lahum, yang mereka ini tidak punya penolong. Luar biasa ya. Itulah situasi pada zaman dahulu.
Di awal-awal Nabi Muhammad membawa Islam ini enggak seperti sekarang, Pak. Ngadakan majelis kayak gini enggak ada yang ganggu. Zaman dulu ngucapin asyhadu alla ilaha illallah aja lo diganggu. Kayak apa gangguannya? Karena waktu enggak sempat, insya Allah minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mendapatkan rahmatnya, hidayahnya. Sekali lagi, ayo melalui majelis ini, tidak keluar daripada majelis ini, berusahalah untuk membersihkan hati. Kita pandang yang mengganggu kita, yang mencaci kita itu adalah saudara kita. Jangan pernah kalian menganggap dia itu musuh. Justru mereka itu adalah umat Nabi Muhammad yang perlu kita selamatkan. Dengan cara apa? Minimal kalau memang gak mampu, balas kejelekan mereka dengan doa. Kalau kejelekan kita balas dengan jelek, apa bedanya kita dengan orang jelek? Camkan baik-baik ini. Jangan pernah sedikit pun dalam hati kita mengotori hati kita ingin membalas kejelekan saudara kita. Dengarkan baik-baik sabda Nabi. La yu'minu ahadukum. Tidaklah sempurna iman seseorang hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta dirinya sendiri. Kalau kita ini kepingin selamat, sama Pak, kalau memang iman kita ini sejati, kepingin orang tersebut selamat walaupun dia nggak seneng sama kita, itu iman sejati. Tak ulangi lagi. Kalau memang kita punya keinginan selamat sebagai iman sejati, demikian pun juga di hatinya kepingin saudaranya selamat walaupun dia telah nyakitin kita. Pertama memang berat, tapi apa yang susah bagi Allah kalau merubah hati kita menjadi hati yang baik? Ayo, yang saat ini punya hati-hati yang gak benar dengan saudara kita, buang jauh-jauh. Kita setiap Jumat menghadiri Nabi Muhammad si maulidnya ini. Dialah idola kita, dialah panutan kita, dialah suri tauladan kita. Bagaimana Nabi Muhammad menghadapi itu semuanya? Ma bu'ithtu la'anan wala sabbaban. Aku tidaklah diutus, kata Nabi, pelaknat dan pencaci maki. Walakin bu'ithtu rahmatan lil alamin. Tetapi aku diutus karena rahmat untuk seluruh alam. Ya Rabb, mudah-mudahan Engkau dengar doa-doa kami ya Allah. Hati kami yang saat ini menempel ada kekotoran-kotoran yang tidak baik dengan saudara kami, hapus ya Allah bibarakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beri mereka pengertian tentang kita, sebenarnya kita cinta kepada mereka. Seandainya mereka tahu dengan kita yang sebenarnya, kami mohon ya Rabb, dengarkan doa kami. Beri kabar kepada mereka bahwa kita semuanya yang duduk di sini cinta kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan barokah Nabi Muhammad, doa kita didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.